Bab 146, Pidato dan Pernyataan. Diunggah oleh baca suara. Firion, Rahdeas, Tombak, dan dua keluarga kerajaan semua menoleh padaku ketika aku berjalan menuju tepi balkon. Tepuk tangan memuncak hingga memekakkan telinga ketika aku melihat Firion menungguku di penghujung. Sementara Byron dan Farai telah menunjukkan ekspresi di wajah mereka ketika mereka membiarkanku lewat, bibir ayah meringkuk menjadi senyum malu-malu saat dia mengangguk setuju. Ekspresi Tess masih kasar dari argumen kemarin, sementara mata Katin berkerut dalam senyum yang jarang. Saudara laki-lakinya, Curtis, melambaikan tangan sementara orang tuanya dan tokoh-tokoh sentral di balkon bergabung dengan tepuk tangan orang banyak. Ketika saya melangkah keluar ke balkon, matahari pagi bersinar terang di atas kepala, menutupi dunia di bawahnya dengan selimut cahaya. Saat mataku menyesuaikan diri, aku takjub melihat pemandangan itu. Jutaan orang, manusia, elf, dan kurcaci sama, berkumpul bersama, seolah menyentuh cakrawala. Klasteret erat, berharap hanya beberapa inci lebih dekat dengan para pemimpin benua mereka. Suasana kegembiraan, rasa hormat dan kegembiraan bisa dirasakan di sini. Apa? Firion menyeringai. Tidak pernah ada kerumunan lebih dari 1 juta orang yang bersorak untukmu. Aku menggelengkan kepalaku dengan senyum tak berdaya di wajahku, berpikir dalam hati berapa kali dalam hidupku yang lalu. Apakah ini idemu? Mengapa? Apakah kamu marah? Firion menoleh ke kerumunan, mendorongku ke depan agar orang-orang di bawah ini bisa mendapatkan pandangan yang lebih baik tentangku. Jika itu orang lain selain kamu. Iya. Baik, sekarang tetap tersenyum dan lambaikan tangan ke arah mereka. Mereka dapat melihat Anda pada proyeksi skala besar di belakang kami. Petik 2. Melihat sekilas proyeksi besar di belakangku, mau tak mau aku memikirkan Emily Watson ketika dia mengungkapkan kepadaku di kelas bahwa dialah yang merancang penampakan ini. Melihat ke depan, saya mengangkat tangan dan melambai pada masa, Sylvie mengikuti di atas bahu saya. Sorak-sorai yang bergemuruh perlahan melunak menjadi desakan kegembiraan ketika semua orang kecuali Firion dan aku melangkah mundur ke belakang balkon. Sekarang, Anda tidak akan memiliki pidato yang siap untuk perang yang akan datang, kan? Petik 2. Kau bercanda, kan? Saya berjuang untuk mempertahankan senyum yang tenang. Aku ingin kau yang menyampaikan pengumuman itu, kata Firion, suaranya tak tergoyahkan saat dia memberiku artefak yang memperkuat suara yang telah dia jepit di kerahnya. Firion, saya tidak bisa. Suaraku goyah ketika orang-orang di bawah menunggu dengan semangat seseorang berbicara. Aku bahkan belum mempersiapkan diri untuk menerima posisi ini sebagai tombak apalagi memberikan pidato sebagai satu. Aku tidak ingin kamu bersiap. Ini orang-orangmu, Arthur. Anda tumbuh di antara mereka dan mereka akan mendengarkan Anda dengan jauh lebih tulus dan empati daripada jika beberapa bangsawan berbicara. Petik 2. Itu hanya jika aku menyampaikan pidato yang dipikirkan dengan matang, bantahku ketika aku berbalik untuk menjabat tangan Firion sebagai alasan untuk memperpanjang yang tak terhindarkan. Saya percaya kamu. Bicara saja dari hatimu. Firion melangkah mundur saat tetesan sorak-sorai membungkam dengan cemas. Walaupun orang-orang terdekat dalam misa itu tidak lebih besar daripada kuku ibu jari saya dari tempat saya berdiri, saya masih dapat menemukan orang tua saya di antara mereka dengan saudara perempuan saya naik di atas bahu besar Bu. Kekhawatiran yang datang dengan ketidaksiapan berkurang ketika aku memejamkan mata dengan ibuku. Bahkan dengan penglihatan yang bertambah, aku nyaris tidak bisa melihat senyum lembut di wajahnya, tapi itu sudah cukup. Saya tahu harus berkata apa. Sambil menghela nafas panjang, aku berdiri di tepi balkon kastil dan menyalakan artefak yang memperkuat suara. Dengung keras bergema, memberitahu saya bahwa artefak itu sekarang menyala. Aku mengambil satu langkah lagi ke depan, jadi aku bersandar ke balkon, dengan sabar menunggu sorakan terakhir mereda. Terlepas dari usia saya telah membaca banyak buku tentang sejarah dan ekonomi benua ini. Namun, tidak satupun dari buku-buku itu yang menjelaskan apa yang membuat warganya mencintai negara mereka. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa itu karena mereka dilahirkan di sana sehingga mereka memiliki kecenderungan alami terhadap tanah air mereka. Seorang penulis dengan nama Jespik Lemter berpendapat bahwa ada efek trikledon yang rumit yang dimulai dari para pemimpin yang mampu menyediakan kebutuhan bagi rakyat mereka, hingga orang tua yang dapat memberi makan anak-anak mereka. Dia menyatakan bahwa selama arus keamanan dalam mata pencaharian dipertahankan, kesetiaan alami terhadap negara penyedia mereka tetap terjaga. Aku memberitahumu ini karena aku tidak setuju dengan kedua klaim. Saya percaya bahwa kesetiaan bukan manuver yang diperhitungkan oleh warga dan juga tidak begitu luar biasa sehingga nyawa dapat dipertaruhkan berdasarkan area tempat seseorang dilahirkan. Saya pikir agak sombong untuk mencoba menemukan formula tunggal yang mencakup segalanya. Untuk kesetiaan. Tapi satu hal yang pasti, kesetiaan selalu lebih mudah ketika masa itu mudah. Sangat mudah untuk menghibur raja Anda ketika anak-anak Anda cukup makan dan tanah Anda makmur. Sangat mudah untuk bersatu di belakang pasukan ketika Anda tahu itu akan menang. Tapi ini tidak seperti saat itu. Melalui perang ini, kesetiaan Anda kepada negara ini, ke seluruh benua ini, akan diuji. Karena akan ada saat-saat ketika Anda akan dihadapkan pada pilihan antara mati dengan orang-orang Anda, atau berharap untuk hidup dengan musuh-musuh Anda. Udara di antara kerumunan itu menjadi gelap ketika suaraku berbisik, tetapi aku melanjutkan.
Fakta bahwa aku ada di sini sekarang berbicara untuk pilihan yang akan kubuat ketika saatnya tiba untukku, tetapi itu bukan karena gelarku sebagai tombak. Kesetiaan saya tidak dibeli, juga tidak diberikan secara gratis. Kesetiaan saya terhadap benua ini dan kepada semua orang di dalamnya ditumbuhkan sejak masa kecil saya di pedesaan, kemudian sebagai seorang petualang, kemudian seorang siswa, kemudian seorang guru, dan sekarang, itu akan terbukti sebagai tombak. Tentu saja, benua ini dan para pemimpinnya memiliki kekurangan, tetapi yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun adalah bahwa mereka belum mencobanya. Bergabungnya 3 kerajaan untuk membentuk dewan tidak akan pernah terjadi beberapa generasi yang lalu, namun para pemimpin dari 3 ras mengesampingkan kebanggaan dan perbedaan mereka untuk menyatukan dan berbagi sumber daya antara satu sama lain untuk memperbaiki benua ini dan mereka yang tinggal di dalamnya. Sementara diskriminasi mungkin masih ada, negeri tempat kita tinggal ini adalah milik kita semua, dan di luar kota ini ada pasukan di atas lebih dari 100 kapal yang mendekati pantai kita. Kami telah diberi pilihan untuk menyerahkan nyawa semua keluarga kerajaan yang telah melayani benua ini dengan imbalan mengambil tanah kami tanpa perlawanan atau menganggap perang ini dalam skala yang lebih besar, jauh lebih dahsyat. Komandan Firion siap untuk menyerahkan hidupnya sendiri untuk melindungi benua ini, untuk melindungimu, tapi aku mengatakan itu bukan panggilannya karena ini tidak hanya memengaruhi kehidupannya dan keluarganya, tetapi semua orang tinggal di sini. Aku berbalik dan memberi isyarat agar Firion dan semua orang maju. Saya lebih suka bertarung dan mengambil risiko mati demi kehidupan yang saya cintai di sini daripada mengkhianati saudara-saudara saya dengan harapan janji bahwa musuh kita, musuh yang telah memisahkan keluarga, mungkin atau mungkin tidak bertahan. Tetapi saya tidak berani berbicara untuk semua orang di benua ini. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan dengan penuh keyakinan adalah bahwa, jika diberi kesempatan, setiap orang dari kita di sini akan berjuang sampai nafas terakhir kita untuk melindungi benua ini dari orang-orang seperti mereka yang berani menyerang kita. Petik 2. Itu benar-benar sunyi selama berjam-jam sampai satu suara memecah kesunyian. Hidup di Chaten. Pernyataan tunggal itu memicu erupsi. Seolah kerumunan lebih dari 1 juta orang telah membuat koreografi kegembiraan mereka, nyanyian gemuruh bergema, mengguncang tanah dan sangat kastil tempat kami berada. Di Chaten hidup panjang. Di Chaten berumur panjang. Di Chaten hidup panjang. Petik 2. Asteris Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Aku mematikan artefak yang memperkuat suara dan menghela napas lega ketika Sylvie melompat dari bahuku. Saat sorakan itu mencapai klimaksnya, ikatan saya berubah dari bentuk rubah mutiara menjadi naga yang maha kuasa. Ketika dia melebarkan sayapnya, aku diperlihatkan sekali lagi betapa dia telah tumbuh selama bertahun-tahun. Bentang sayapnya melampaui lebar balkon ketika angin kencang meluncur ke arah kerumunan dengan setiap hentakan sayap hitamnya. Sementara saya terkejut bahwa dia akan mengungkapkan dirinya sekarang tanpa memberi saya pemberitahuan, saya bermain bersama dan menghunuskan pedang raksasa di punggung saya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara, tepat ketika ikatan saya menghadap ke langit dan melepaskan raungan gemuruh yang bergetar. Udara di sekitar kita, menanamkan rasa takut dan kekaguman kepada orang-orang yang berkumpul di bawah kita. Meskipun campur tangan Sylvie segera mengganggu nyanyian orang banyak, sebuah sorakan yang bahkan lebih keras meletus di layar kami yang kuat. Saya berbalik untuk melihat mata lebar pada pergantian peristiwa. Kupikir kau belum menyiapkan apa-apa, kata Firion dengan alis terangkat. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapan ketika Sylvie menyusut kembali ke bentuk anakannya dan melompat ke pundakku. Aku tidak melakukannya. Aku melakukan yang baik, kan? Sylvie berkicau dalam pikiranku. Kau menyebarkan pesan, pamer, jawabku, mengacak-acak bulu di kepala kecil ikatanku. Curtis menghampiriku, berseri-seri gembira. Bagian terakhir itu luar biasa. Maksudku, aku mendengar bahwa Sylvie adalah naga dari siswa yang ada di sekolah ketika kita diserang tetapi. Petik 2. Sang pangeran menghela napas sedih ketika dia mengalihkan pandangan antara Sylvie dan aku sebelum melangkah maju untuk melambai pada massa yang terpesona yang sedang menggeram nama kami. Setelah beberapa menit menerima sorakan kerumunan, kami perlahan-lahan mundur kembali ke kastil. Ketika aku berjalan kembali, aku tidak bisa tidak melihat Tess melangkah pergi, menuju kembali ke gerbang teleportasi tempat kami berasal tanpa sepatah kata pun kepada kita semua. Kurasa Tessia masih marah padaku. Aku bertanya pada Firion, yang berjalan di sampingku. Gila? Frustrasi, jengkel, tersinggung, aku tidak yakin yang mana, tapi aku tahu bahwa apapun yang dia rasakan terhadapmu tidak baik, dia terkekeh. Sekarang, aku yakin kamu punya beberapa hal untuk diurus dengan keluargamu, tapi aku butuh kamu kembali di kastil segera setelah kamu selesai. Aku akan kembali ke kastil begitu aku mengirim orang tuaku pergi, tapi aku masih tidak yakin apakah akan lebih baik membiarkan adikku di kastil atau membawanya bersama orang tuaku, kataku. Ada banyak anak dan ibu yang akan berada di kastil. Beberapa dari mereka bahkan adalah guru di Akademi Sihir, jadi mungkin bermanfaat baginya untuk tinggal di sana, tapi itu hanya jika dia baik-baik saja dengan dipisahkan dari Anda dan orang tua Anda, katanya. Ya, kamu benar juga. Saya akan mencoba meyakinkannya. Petik 2. Firion mengangguk ketika dia menggali ke dalam saku jubahnya. Ada satu hal lagi yang perlu kamu pikirkan. Dia menarik tangannya dan membukanya di depan saya untuk mengungkapkan koin hitam seukuran telapak tangannya.
Koin itu berkilau karena gerakan sekecil apapun, menarik perhatianku pada ukiran rumit yang terukir di atasnya. Ini adalah salah satu artefak yang diturunkan kepadaku. Saya telah memberikan ini dan artefak lainnya kepada putra saya ketika saya mengundurkan diri dari tahta, tetapi setelah kematian Alea, dia memberikan ini kembali kepada saya, dengan mengatakan saya harus memilih tombak berikutnya. Petik 2. Sejenak aku berdiri di sana, terpesona oleh koin oval yang sepertinya berdenyut di tangan Firion. Jadi ini artefak yang dimiliki Alea. Iya, mengikatnya dengan darah Anda dan milik saya akan memicu itu, memberi Anda dorongan yang memungkinkan semua tombak lainnya menembus ke panggung putih. Aku tahu kamu bukan peri, tapi aku akan merasa terhormat jika kamu menjadi tombak di bawahku. Petik 2. Tanganku bergerak-gerak, tergoda untuk menerima hadiahnya yang akan memberiku kesempatan lebih baik untuk bertarung melawan 4 skites dan pengikut mereka. Menghela nafas, aku menggelengkan kepala. Aku akan bertarung untukmu bahkan tanpa ikatan ini, tapi aku tidak bisa menerima ini. Saya mungkin menyesalinya, tetapi rasanya tidak tepat bagi saya untuk menipu jalan saya ke panggung putih. Saya akan sampai di sana sendiri. Petik 2. Pilihan yang bagus, suara serak dari seorang asura tertentu yang akrab terdengar dari belakangku. Aku menoleh ke belakang dari bahuku untuk melihat asura bermata ungu berjalan, tangannya di belakang. Lord Aldir, Firion membungkuk singkat, telapak tangannya masih terbuka untuk dilihat oleh Asura. Aldir mengangkat koin dari tangannya dan mempelajarinya dengan pandangan ke bawah. Meskipun artefak ini dapat memberi Anda kekuatan yang luar biasa, itu sangat menghambat potensi untuk tumbuh lebih jauh. Asura melempar koin itu kembali ke Firion sambil terus berbicara. Biasanya, aku sarankan agar orang yang lebih kecil mengambil kesempatan untuk menggunakan ini, terutama di masa-masa berbahaya ini, tapi Arthur, kamu berbeda kasus. Selain bakat Anda, dalam diri Anda darah naga Lady Sylvie mengalir melalui nadi Anda, dan keinginan kuat ibunya di dalam inti mana Anda. Ini bisa menjadi risiko selama perang, tapi saya sarankan Anda tidak menerimanya. Petik 2. Terima kasih atas kepala, jawab saya. Melihat sekeliling, saya perhatikan bahwa, sementara Blind dan Priscilla Glider tetap di sini, Curtis dan Katin, bersama dengan Tess dan orang tuanya pergi. Apakah kamu kembali ke kastil sekarang juga? Saya bertanya pada Firion. Firion mengangguk dengan serius. Ada banyak yang harus dipersiapkan. Blind dan Priscilla akan membantu mempersiapkan kota ini dengan bantuan tombak mereka sementara itu. Kita tidak akan tahu di mana tepatnya mereka akan mendarat atau bagaimana penyebarannya, tetapi sangat penting bagi kita untuk melindungi kota ini. Untungnya, kapal masih beberapa hari lagi. Petik 2. Saya mengerti. Aku akan menemuimu kembali begitu aku sudah mengurus semuanya di sini. Petik 2. Saat Firion dan Aldir bersiap untuk pergi melalui gerbang teleportasi, Asura berambut putih itu berbalik, menyamakan tatapanku dengan mata ungu tunggal. Arthur, apakah kamu siap untuk perang ini? Bibirku meringkuk menjadi seringai saat aku tertawa kecil. Tidak, tapi aku tidak berencana kehilangan Fritras sialan itu. Aldir balas tersenyum dan berbalik. Baik, itulah yang ingin saya dengar. Petik 2.